Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis, Daud Squaidi, bersama Mbak Lexa atau Mbak Ella, seorang perempuan tangguh, perempuan berani yang sudah berhasil memperjuangkan hak anak, meskipun dalam perjalanannya sangat melelahkan, bahkan mendapatkan intimidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah kisah kehidupan, yaitu kisah Alexa, seorang perempuan tangguh, seorang perempuan pemberani yang memperjuangkan hak anaknya meskipun dalam perjalanannya mendapatkan halangan, mendapatkan intimidasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara khusus Lukman Republik bersama perempuan pemberani, perempuan tangguh, Alexa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis, Daud Squaidi. Pada hari ini, hari Rabu 11 Desember 2024, saya ada di The Orange Cafe di seputaran perumahan Bernadilands, Kecamatan Patrang, bersama seorang perempuan tangguh, perempuan pemberani. Beliau adalah Mbak Lexa atau Mbak Ella. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella, Mbak Lexa. Waalaikumsalam, Bapak Lukman. Oke, kabarin Mbak. Alhamdulillah baik. Ya. Gimana? Hujan-hujan ya? Hujanan tadi Mbak? Kehujanan Pak, sedikit. Ya, karena semangat, ya. Ya, karena semangat. Ya, sama dengan saya, hujan-hujan basah. Karena kita sudah komitmen. Ya. Kita walaupun hujan tetap harus kita laksanakan karena sebuah komitmen. Ya. Pada sore hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang sebuah perjuangan Mbak Ella, Mbak Lexa ini dalam memperjuangkan hak anak, terutama hak anak. Ya. Gini Mbak, apa sih yang menjadi latar belakang Mbak Ella, Mbak Lexa sehingga berhasil memperjuangkan hak anak? Apa yang menjadi latar belakang sehingga Mbak Ella itu, aku harus memperjuangkan hak anak saya gitu ya? Yang menjadi latar belakang apa sih? Gimana? Jadi Bapak Lukman, setelah saya bertemu dengan Bapak Supri Handoko selaku Kadisnaker Kabupaten Jember, tidak sengaja kita mengobrol. Beliau bertanya tentang kehidupan sehari-hari saya, tentang status saya, tentang keadaan anak saya. Di situ saya menceritakan keseharian saya, dan di situ Bapak Handoko memberikan motivasi dan dukungan untuk saya memperjuangkan hak-hak anak saya. Pak Handoko memberikan arahan saya untuk mendatangi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya di situ menemui Bapak Budi selaku Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya di sana dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk memperjuangkan hak-hak anak saya. Seperti itu. Jadi ide ini tercetus setelah saya bertemu dengan Bapak Supri Handoko. Seperti itu. Gimana prosesnya? Proses dalam memperjuangkan hak putra apa? Putra. Proses memperjuangkan hak putra dari Mbak Ella memakan waktu yang cukup lama dan melelahkan apa gimana? Prosesnya begitu panjang Pak, melelahkan ya, menguras waktu saya, menguras energi, menguras segalanya lah. Saya harus meluangkan waktu untuk ini. Tapi berkat motivasi dan dukungan Bapak Handoko dan Bapak Budi selaku UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, saya memberanikan diri untuk memperjuangkan hak-hak anak saya ini biar diakui secara hukum. Prosesnya begitu panjang. Saya melaporkan, saya menggugat ayah anak saya, gitu ya, di Pengadilan Agama bulan Agustus, dan itu prosesnya begitu panjang, Pak. Di situ saya setelah saya mendapatkan motivasi dari Bapak Handoko, saya memikirkan betul-betul apa yang diucapkan beliau-beliaunya, sehingga saya memberanikan diri. Setelah itu
saya meminta doa kepada Allah, semoga saya diberikan kesehatan, kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Setelah itu saya meminta restu kepada orang tua saya untuk diberikan kekuatan, kelancaran menyelesaikan masalah ini. Dan orang tua saya mensupport dan mendoakan untuk kelancaran perkara saya ini. Setelah itu saya mengkonsultasikan rencana saya ini kepada teman saya yang ahli hukum, yang mengerti hukum, yaitu Roni Martawijaya. Nah, itu teman saya. Advokat beliau. Kenapa? Advokat beliau. Ya, beliau advokat. Gitu. Mengkonsultasikan masalah itu kepada Mas Roni, dan Mas Roni menjelaskan inilah kalah-kalahnya seperti ini, dan menyarankan untuk saya memakai jasa pengacara. Saya punya teman di Jember, kebetulan Mas Roni stay-nya di Surabaya, jadi tidak bisa mendampingi saya secara intens. Jadi saya memakai teman saya untuk mendampingi saya, yaitu Muhammad Yasin, sarjana hukum. Muhammad Yasin. Ya, Muhammad Yasin, sarjana hukum, dan yang membantu saya sampai proses selesai adalah Mas Yasin itu. Jadi seperti itu. Di dalam saya menjalankan dan menyelesaikan masalah ini, saya itu mendapatkan rintangan-rintangan yang cukup berat ya. Mental saya diuji, keberanian saya, waktu saya, dan saya sempat mendapatkan intimidasi dari kedua mertua saya. Mereka menyarankan saya mencabut laporan itu karena mereka merasa malu mungkin ya, karena mereka juga dapat imbasnya seperti itu, mengintimidasi supaya laporan itu dicabut. Tapi saya sudah bertekad untuk melakukan ini, menyelesaikan permasalahan ini sesuai arahan Bapak Handoko dan teman-teman saya. Seperti itu, Pak. Jadi saya sudah bertekad, saya melanjutkan ini ke perkara hukum. Setelah itu kita dimediasi oleh pengadilan agama, tidak berhasil, tidak menemukan titik kesepakatan, sehingga hasil akhirnya yaitu adalah putusan hakim. Seperti itu, Pak. Itu tahapannya. Apakah sempat merasa putus asa, lelah ketika terutama ujian yang terberat ada intimidasi? Ya. Apakah sempat menurunkan semangat? Ya. Dengan adanya intimidasi itu, saya bukannya malah tambah menyerah, tambah menggebu-gebu saya, Pak. Gitu. Ya. Karena kenapa? Karena saya sudah dapatkan penjelasan dari Bapak Handoko kalau anak itu punya hak menurut undang-undang. Nah, itu yang saya jadikan pedoman seperti itu. Juga Mas Roni juga menyampaikan ini loh tahapannya, itu ada hukumnya, gitu ya. Jadi itu yang memacu semangat saya untuk menyelesaikan ini, untuk kebaikan anak saya, untuk masa depan anak saya, agar pendidikannya terjamin, kesehatannya terjamin, sosialnya juga terjamin. Seperti itu, Pak. Kan ada pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala. Artinya demi anak, apapun akan dilakukan, kan ya, akan dilakukan untuk anak. Jadi titik poinnya kan demi anak ya, demi anak, demi masa depan anak. Ya. Sehingga walaupun ada intimidasi, saya tidak goyah. Tambah semangat kan, gitu ya. Gitu ya. Setelah perjuangan ini berhasil, ya, gimana perasaan Mbak sekarang? Perasaan saya sekarang ya lega, Pak. Karena saya dapat memperjuangkan hak-hak anak saya yang sudah bertahun-tahun tidak diberikan oleh orang tuanya. Kan gitu ya. Dengan melalui proses yang cukup panjang gitu ya. Jadi saya sudah merasa lega, saya sudah mendapatkan pengakuan dari hukum untuk hak-hak anak saya. Gitu, Pak. Sebelum kita ke closing statement ya. Iya. Monggo ngopi dulu. Dan juga ditemani oleh Keripik Tempe Mamira, teman ngopi, teman berdiskusi dan berbagi. Keripik Tempe Mamira, teman ngopi, teman berdiskusi dan berbagi. Nah, ini produk asli Jember. Kalau selama ini keripik tempe itu Malang, yang ya, Jember sekarang udah punya produk juga namanya keripik tempe Mamira. Monggo juga ini di TV. Gurih sekali ya, Pak. Ya. Ini produksi Ajung Pancakarya. Ajung Pancakarya. Nah, Pancakarya Kecamatan Ajung. Oke, luar biasa. Nah, kemudian produksi saya sendiri. Oke, monggo. Silakan yang mau order untuk warga Jember ya. Kita lanjutkan ya. Oke, monggo. Nah, tentunya
nasib yang dialami oleh Mbak Ella ya. Kaum perempuan, tidak hanya Mbak Ella ya, Mbak Leksa. Banyak leksa yang lain yang ada di Kabupaten Jember, bahkan di seluruh Indonesia ini yang mengalami nasib seperti Mbak Leksa, di mana ya seakan menjadi korban dari dari ya boleh dikatakan lelaki kurang bertanggung jawab. Masih banyak. Nah, dari pengalaman ini tentunya ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran, bisa diketuk tularkan kepada leksa-leksa yang lain agar berani ya. Nah, pesan khusus Mbak Leksa untuk kaum perempuan. Jadi Pak Lukman, semua perempuan itu pasti punya masalahnya masing-masing ya. Pesan dan kesan saya, apa yang saya alami ini, ketika kita membawa sebuah insight untuk menjadi wanita independen dan berdaya, kita langkah pertama yang kita harus lakukan adalah berani speak up. Gitu, Pak. Berani speak up, berani mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami di muka umum. Kadang kan banyak wanita itu hanya berbondong-bondong meramaikan media sosial saja tentang masalah pribadinya tanpa tindakan apapun. Nah, itu yang membuat hak-hak kita sebagai wanita itu kadang terabaikan, hak-hak anak kita terabaikan, gitu. Jadi saya mengajak kepada seluruh wanita Indonesia, khususnya Kabupaten Jember, untuk berani speak up, untuk berani melakukan hal-hal positif, gitu ya, untuk hidupnya, untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan, hak-hak kita, anak kita, biar terjamin masa depannya, seperti itu, Pak. Jadi kita itu, wanita itu harus kuat dengan segala apapun, dengan keadaan apapun, Pak. Karena setiap wanita itu adalah hak. Gitu. Ya, oke. Terima kasih kesempatannya Mbak Leksa. Semoga bincang-bincang kita ini membawa manfaat, bisa menjadi suri tauladan bagi perempuan-perempuan yang lain, bagi leksa-leksa yang lain yang mengalami nasib yang sama dengan Mbak Leksa, Bapak, terutama di Kabupaten Jember. Saya mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman saya yang sudah mendukung saya. Pertama-tama saya mau mengucapkan puji syukur kepada Allah telah memberikan saya kesehatan, memberikan saya kelancaran dalam menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, orang tua saya, berkat doa mereka saya bisa kuat sampai hari ini. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Jember, Bapak Hendi Siswanto, karena telah mendukung saya. Oh, beliaunya juga mensupport? Mensupport, Pak, karena saya juga relasinya beliau, sahabat tagana. Jadi beliau sedikit banyak tahu tentang kehidupan saya, seperti itu. Saya juga banyak terima kasih kepada Kadisnaker, Bapak Supri Handoko, dan Bapak Budi selaku Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang mensupport saya dari awal sampai saya menyelesaikan masalah ini. Yang berikutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya, Roni Martawijaya, dan kuasa hukum saya, Muhammad Yasin, yang sudah menyelesaikan perkara saya sampai selesai, dan kepala sekolah saya yang mendukung saya, tempat saya bekerja, Pak, itu mendukung saya, dan teman-teman saya ngajar, gitu, dan sahabat saya juga, Muzayana, dan teman-teman saya yang lain yang mendukung saya. Dan yang terakhir saya ucapkan kepada Bapak Lukman, yang telah mau mengangkat kisah saya ini, sehingga memotivasi seluruh wanita di Indonesia maupun di Kabupaten Jember untuk berani speak up, berani menyelesaikan, memperjuangkan hak-hak mereka, hak-hak anak mereka untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Oke, matur nuwun. Kesempatannya sudah ya bisa curhat, bisa ngobrol santai, namun ya walaupun santai ini penuh makna, karena di dalamnya ada unsur-unsur pendidikan di situ, pendidikan terutama kepada perempuan untuk berani berspeak up, berani berbicara tentang bagaimana memperjuangkan hak-hak anak. Oke, terima kasih kesempatannya. Dan bagi teman-teman aktivis, teman-teman jurnalis, dan masyarakat Jember yang membutuhkan suasana rileks, suasana nyaman untuk berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Jember ini, bisa datang di Cafe The Orange. Nah, ini backgroundnya orange. Nah, namanya Cafe The Orange yang ada di perumahan Bernadilands yang ada di Selawu, Kecamatan Patran. Demikian ngobrol santai Lukman Republik
Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis .id bersama Mbak Lexa atau Mbak Ella, seorang perempuan tangguh, perempuan berani yang sudah berhasil memperjuangkan hak anak meskipun dalam perjalanannya sangat melelahkan, bahkan mendapatkan intimidasi. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Sama-sama Pak. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.